Menikahi Tuan CEO lumpuh. Bab 020. Tia tetap tenang. Kalau itu benar, seharusnya sejak lama dia sudah menyentuhku. Tapi nyatanya, sampai sekarang pun dia tidak pernah bertindak tidak senonoh padaku. Kami sudah tinggal bersama cukup lama, tapi dia tetap menghormati aku. Itu bukti siapa Rafa sebenarnya. Clarissa yang sudah tak bisa membalas lagi hanya menatap tajam, lalu berbalik dan pergi dengan wajah menahan amarah. Tia tersenyum puas melihat wanita itu pergi. Tapi seiring kepergian Clarissa, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa ya? Saat dia bilang pernah tidur dengan Tuan Rafa. Hatiku terasa nyeri. Tia menggigit bibir bawahnya pelan. Tidak. Aku harus menanyakan langsung pada Tuan Rafa. Siapa sebenarnya wanita gila itu? 1, 2. Sementara itu, Rafa sedang disibukkan oleh tumpukan pekerjaan di kantor. Besok, Leon dan Naila akan kembali, dan hari ini Rafa harus memastikan semua laporan selesai. La tahu dirinya akan pulang lebih lambat dari biasanya. Setelah semua beres, Rafa akhirnya meninggalkan kantor sekitar pukul 7 malam. Di apartemen, perasaan Tia masih belum tenang sejak kedatangan Clarissa tadi siang. Kata-kata wanita itu terus terngiang di telinganya, tentang hubungan masa lalu Clarissa dengan Rafa, tentang mereka yang pernah tidur bersama. Ah, biarkan saja. Itu bukan urusanku, gumam Tia sambil mencoba menepis pikiran itu. Namun tetap saja, hatinya tidak bisa tenang. Kenapa sih aku seperti ini? Kenapa perasaanku seolah tak terima mendengar pengakuan Clarissa tadi? Ucap Tia dalam hati sambil menunggu kepulangan Rafa. Tia mulai gelisah. Kalau nanti Tuan pulang, apa aku harus menanyakannya? Tapi bagaimana kalau dia tersinggung? Aduh, aku bingung. Rafa baru saja pulang. Tapi keadaan apartemen begitu sunyi. Tia, aku pulang. Seru Rafa. Tak ada jawaban. Tidak biasanya Tia tidak menyambutnya. Rafa masuk ke dalam apartemen dan menemukan Tia duduk diam di meja makan. Ia termenung. Rafa mengerutkan dahi. Dia kenapa? Seperti memikirkan sesuatu. Sampai-sampai aku pulang pun dia tidak sadar. Pikir Rafa heran. Tia, panggil Rafa begitu ia berdiri di samping gadis itu. Tia terlonjak kaget, baru menyadari kehadiran Rafa. Tuan. Anda sudah pulang. Maaf, saya tidak membukakan pintu, ucapnya gugup dan merasa tidak enak. Rafa tersenyum merenggoda. Kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan sampai melamun begitu? Jangan banyak melamun nanti kesurupan. Tia melirik sekelilingnya lalu tertawa pelan. Mana mungkin saya kesurupan, Tuan? Setannya pasti takut sama saya. Rafa tertawa pelan mendengar ucapan Tia. Kamu ini ada-ada saja. Tia ikut tersenyum. Tuan mau langsung makan atau mandi dulu? Sebenarnya, Tia sudah ingin sekali menanyakan soal kejadian tadi siang, tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Rafa pasti sangat lelah setelah seharian bekerja. Lah harus menunggu waktu yang pas. Aku mandi dulu, deh. Badanku rasanya sudah lengket, ucap Rafa sambil mengangkat kedua tangannya. Baik, Tuan. Sambil menunggu, saya akan siapkan makan malam, sahut Tia cepat, berusaha menenangkan diri meski. 3. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang harus ia tahan. Beberapa saat kemudian, Rafa sudah selesai mandi. Saat ia kembali ke ruang makan, mata lelaki itu berbinar melihat makanan yang tertata rapi di atas meja. Beberapa lauk pauk lengkap dengan sayuran membuatnya tak sabar untuk menyantap. La duduk dan langsung menyantapnya dengan lahap. Sudah sejak siang ia belum makan. Sementara itu, Tia hanya makan seadanya. Selera makannya benar-benar hilang. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Rafa sambil melirik Tia. Atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?
Tia menatap Rafa sejenak. Dalam hati, ia berbisik, "Tuan ini selalu bisa merembaca pikiranku. Apa dia cenayang?" "Iya." "Tidak, Tuan. Saya baik-baik saja." "Tuan mau tambah lagi?" Tia mencoba mengalihkan perhatian. "Tidak, aku sudah nambah 2 kali." "Rasanya sudah kenyang sekali," jawab Rafa sambil menyender di kursinya. Seperti biasa, begitu selesai makan Tia langsung membereskan piring-piring kotor dan mulai mencucinya. "Apa perlu aku bantu?" tanya Rafa, menyusul ke Tia. "Tidak perlu, Tuan." "Terima kasih," jawab Tia pelan. Meski sudah ditolak, Rafa tetap membantu. La mengambil lap dan mulai mengeringkan piring. Sesekali Tia mencuri pandang ke arah Rafa. Siapa yang bisa menolak pesona pria tampan ini? Pikirnya. Seandainya dia benar-benar seperti yang Clarissa katakan. Bahwa Tuan Rafa hanya merayu untuk mendapatkan sesuatu, aku tidak yakin bisa menolak. Tapi sejauh ini, Tuan Rafa tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu. Dia selalu sopan, baik, dan perhatian. Hati Tia kembali bimbang. Setelah selesai membantu Tia di dapur, Rafa duduk di sofa ruang tengah, lanjut memeriksa email yang masuk melalui laptopnya. Tak lama, Tia datang membawa teh hangat dan beberapa camilan. La kemudian duduk di sofa yang berseberangan dengan Rafa. "Tuan, apakah Anda sedang sibuk?" tanya Tia pelan. Tia bertekad akan menanyakan langsung, ia tidak mau menunda-nunda lagi. Tia tidak mau karena ucapan yang belum pasti kebenarannya, ia jadi salah tanggap dengan pria yang sudah begitu baik padanya. "Tidak, ini hanya memeriksa email saja," jawab Rafa tanpa menoleh. "Kenapa? Ada apa?" Tia tampak ragu, menunduk sejenak sambil berpikir, bagaimana aku memulainya. "Ada apa? Katakan saja," ucap Rafa, kali ini menutup laptop dan meletakkannya di samping. Tia menarik napas dalam-dalam. "Tapi saya mohon, Tuan tidak tersinggung, apalagi marah, ya?" Dahi Rafa mengernyit mendengar kata-kata Tia. "Lia, aku janji. Aku tidak akan tersinggung." "Memangnya apa yang 4 ingin kamu tanyakan sampai harus segitunya?" Tia mengangkat wajahnya sedikit. "Apa Tuan pernah memiliki kekasih?" tanyanya hati-hati. "Kekasih?" ulang Rafa dengan nada heran. "Tidak. Aku tidak pernah punya kekasih. Jangankan kekasih, teman dekat pun tidak pernah." Kini Rafa mulai penasaran dengan arah pembicaraan itu. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" "Benarkah, Tuan? Tuan tidak berbohong, kan?" tanya Tia, kali ini menatap mata Rafa penuh keyakinan. "Benar. Aku tidak berbohong." "Memangnya kenapa? Apa ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu?" tebak Rafa cepat. "Nah, kan. Dia tahu juga," gumam Tia dalam hati. "Jawab, Tia. Jangan iam saja," desak Rafa lagi. Clarissa datang menemui saya," Tuan," jawab Tia pelan. Mendengar nama itu, Rafa langsung beranjak dari sofa dan duduk di samping Tia. "Clarissa. Dia menemuimu. Kenapa bisa?" tanya Rafa, kini benar-benar penasaran. "Kemarin saat kita berbelanja, ketika Tuan sedang menerima panggilan, Ami bertemu. Saat itu saya tidak tahu, pertemuan itu disengaja atau tidak," Tia mulai menceritakan dari awal. "Lalu?" tanya Rafa, tak sabar. "Tadi siang dia datang ke rumah ini," lanjut Tia. Tia mulai menceritakan semua yang Clarissa katakan, dari mulai mengaku sebagai mantan kekasih Rafa, dan mereka pernah tidur bersama. Mata Rafa membelalak mendengar semua ucapan Tia, namun ia tidak berkata apa-apa. La membiarkan Tia menyampaikan semua yang wanita ular itu katakan. Clarissa juga mengatakan bahwa Tuan bukan pria baik. La bilang Tuan menyelamatkan saya hanya karena ingin menjadikan saya pemuas nafsu. Suara Tia mengecil di akhir kalimat. Setelah mengucapkan itu, Tia terdiam.
Tangannya menggenggam erat bantal kecil di pangkuannya. Apa ada lagi yang dia katakan? Tanya Rafa dengan suara yang mulai terdengar berat. Tia menatap Rafa. Sepertinya, dia mencari tahu tentang saya, Tuan. Maksudmu? Tanya Rafa, menatap mata gadis itu. La bilang, saya wanita murahan. Karena ia tahu Tuan menyelamatkan saya dari diskotik, ucap Tia dengan suara lirih. Mendengar penjelasan itu, Rafa mengatupkan rahangnya. Darahnya seperti mendidih. La ingin sekali memberi pelajaran pada wanita itu saat itu juga. 5. Rafa tidak terima Clarissa telah merendahkan wanita yang ia cintai. Namun ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri agar tidak emosi di hadapan Tia. Kamu percaya dengan semua yang dia katakan? Tanya Rafa, kali ini sambil memegang kedua pundak gadis itu. 6. Tia terdiam. Tatapan mereka saling bertemu, seolah mencari jawaban lewat pandangan mata yang tak lagi bisa berbohong. Entahlah, Tuan. Tia mulai membuka suara, lirih dan penuh perasaan. Sejak kedua orang tua saya meninggal, hidup saya terasa hampa. Saya tak punya siapa-siapa lagi. Tak ada teman, tak ada yang peduli, apalagi yang memberikan perhatian. Suara Tia bergetar, namun ia melanjutkan. Tapi sejak Tuan hadir, saya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perhatian, kebaikan, perlindungan. Setiap kali saya diperlakukan tidak baik oleh ibu dan saudara tiri saya, hanya Tuan yang selalu terlintas dalam pikiran saya. Bahkan, saat kejadian malam itu, ketika saya dipaksa pergi dan dibawa oleh orang-orang itu, saya hanya bisa memanggil nama Tuan. Berharap Tuan akan datang menyelamatkan saya. Tia menghela napas panjang, menahan emosi yang mulai meluap. Dan lagi-lagi, Tuhan benar-benar mengirimkan Tuan untuk menyelamatkan saya. Rafa menatap Tia dalam diam. Hatinya bergemuruh. Tuan membawa saya tinggal bersama, memberikan tempat yang aman dan nyaman. Lalu, saat wanita itu mengatakan bahwa Tuan bukan pria baik-baik, hati saya menolak. Karena selama ini, Tuan tak pernah sekalipun bertindak berlebihan pada saya. Bahkan Tuan selalu menjaga batas, meski kita tinggal di bawah satu atap. Tia menunduk. Bukan berarti saya percaya ucapan wanita itu. Saya hanya ingin kejujuran dari Tuan atas semua kebaikan yang telah Tuan lakukan. Saya hanya ingin tahu, apa semua itu tulus? Rafa menggenggam tangan Tia perlahan. Hangat, tegas, tapi lembut. Tia, ucap Rafa pelan, menatap mata gadis itu dalam-dalam. Aku memang bukan pria baik-baik. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak sehebat yang kamu pikirkan, tapi aku juga tidak sekeji yang wanita itu katakan. Aku menolongmu bukan karena ingin menjadikanmu pelampiasan. Bukan karena nafsu. Kamu pikir semua yang aku lakukan hanya main-main. Kamu kira semua ucapan, perhatian itu hanya candaan. Tidak, Tia. Semua itu karena aku tertarik padamu. Lebih dari itu, aku ingin kamu menjadi milikku. Tia terdiam. La mencerna setiap kata Rafa. La teringat kembali semua perlakuan pria itu, semua kalimat sindiran lembutnya yang mengarah pada cinta, bukan hanya sekadar lelucon. Tapi tetap saja, ia seorang wanita. La butuh kepastian, bukan harapan semu. Tia menarik napas dalam, mencoba mengusir kegugupan yang mulai menguasai. Setelah tinggal bersama Tuan, saya berusaha keras menahan diri agar tidak terbawa perasaan. Saya takut, jika ternyata semua sikap Tuan hanya karena iba, atau hanya menganggap saya teman. Tuan memang menunjukkan ketertarikan, tapi saya tetap butuh kepastian. Bukan sekadar isyarat. Bukan sekadar harapan yang belum tentu nyata. Kini giliran Rafa yang terdiam. Kalimat itu menegaskan segalanya, Tia juga memiliki rasa. Namun ia menahan diri.
7. Takut cintanya tak terbalas. Jadi, kamu juga memiliki perasaan yang sama terhadapku? Tanya Rafa penuh harap. Tia refleks menegang. Tubuhnya kaku. La tak tahu harus menjawab apa. Bibirnya membisu, pikirannya bergejolak. Sudah malam, Tuan. Saya mau tidur dulu, ucap Tia buru-buru, mencoba menghindar dari percakapan yang semakin dalam. La bangkit berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Namun Rafa tak membiarkannya pergi begitu saja. La meraih tangan Tia, menahannya. Kini mereka berdiri saling berhadapan. Begitu dekat. Rafa tidak ingin menunda lagi. Tunggu, Tia, ucapnya. Aku tahu kamu sengaja menghindari pertanyaanku tadi. Tapi malam ini, aku tidak ingin membiarkanmu tidur dengan rasa ragu. Rafa menatap mata Tia dengan sungguh-sungguh. Tatapan itu tak lagi bisa disangkal. Aku sudah lama ingin menyatakan ini padamu. Tia, aku mencintaimu. Dari hati yang paling dalam. Bukan karena belas kasihan. Tapi karena aku benar-benar ingin bersamamu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu satu-satunya wanita yang mampu membuat hatiku tenang. Tia terpaku. Hatinya bergetar hebat. La merasa seperti bermimpi. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia tetap ragu. Saya juga mencintai Anda, Tuan. Tapi saya takut. Saya takut tidak sepadan dengan Anda. Rafa tersenyum tipis. La mengangkat dagu Tia, menatapnya dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang tidak sepadan, Tia. Kita semua sama. Bukan tentang siapa lebih tinggi, siapa lebih pantas. Tapi tentang bagaimana kita saling melengkapi. Lalu mereka saling menyatukan dahi. Hembusan napas mereka saling terasa. Hening. Namun dalam hening itu, perasaan mereka bicara lebih lantang dari kata-kata. Mulai sekarang, bisik Rafa lembut, jangan lagi kau panggil aku Tuan. Panggil saja namaku. Rafa. Tia tak bisa menahan lagi air matanya. Hangat dan pelan mengalir di pipi. Tapi itu bukan tangis kesedihan. Melainkan rasa syukur dan haru. Setelah Leon kembali, lanjut Rafa, aku ingin bicara padanya tentang kita. Aku ingin segera menikahimu. Tia, apa kamu bersedia menjadi istriku? Tia mengangguk pelan, air matanya menetes semakin deras. Lia, Rafa, aku bersedia. Tia tak pernah menyangka bahwa pria seperti Rafa, yang baginya hampir sempurna, memilih dirinya untuk dijadikan pendamping hidup. 8. Dan malam itu menjadi awal dari kisah cinta yang akan mereka perjuangkan bersama. Pagi ini Rafa tidak langsung menuju perusahaan Mahesa. Melainkan ia ingin menemui Clarissa terlebih dahulu. Setibanya di perusahaan milik ayah Clarissa, Rafa langsung menuju meja resepsionis. Selamat pagi. Maaf, apakah Nona Clarissa sudah datang? Aku ingin menemuinya, tanya Rafa sopan. Selamat pagi, Tuan. Sebentar ya, saya hubungi dulu Nona Clarissa, jawab resepsionis itu ramah. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah ragu. Maaf, Tuan. Nona Clarissa menyampaikan bahwa beliau tidak menerima tamu hari ini. Rafa tidak menanggapi. La melangkah menjauh dari meja resepsionis, namun bukan untuk pulang. La menunggu kesempatan. Begitu melihat seorang karyawan masuk, Rafa cepat-cepat menyelinap di belakangnya dan berhasil masuk ke dalam gedung. La segera naik lift, menuju lantai di tempat ruangan Clarissa berada. Sementara itu, di dalam ruangannya, Clarissa duduk dengan angkuh di balik meja besar. La tersenyum miring setelah menolak Rafa. Memangnya siapa dia sampai bisa seenaknya minta bertemu denganku? Gumamnya penuh kesombongan. Namun, belum sempat ia menikmati rasa puasnya itu, tiba-tiba pintu ruangannya terbuka dengan keras. Brak! Clarissa menoleh kaget dan matanya membelalak saat melihat siapa yang masuk. Mau apa kau ke sini?
Bentaknya geram. Berani-beraninya masuk tanpa izin. Rafa tidak menjawab. La berjalan cepat mendekati Clarissa, hingga wanita itu spontan berdiri dan mundur beberapa langkah. Jangan macam-macam. Ini tempatku. Aku bisa melaporkanmu kalau kau berani mendekat. Ancam Clarissa, mulai panik. Namun Rafa tidak peduli. Dengan cepat, ia menarik kerah kemeja Clarissa hingga wanita itu terhempas ke dinding. Apa maksudmu datang ke apartemenku dan mengatakan omong kosongmu pada Tia? Desis Rafa penuh emosi. Clarissa berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya jelas tak sebanding. Meski begitu, ia berusaha tetap terlihat tenang. Kenapa? Apa aku salah? Memang benarkan jika dia wanita murahan. Sahut Clarissa sinis. 9. Kau. Rafa menahan amarah. Tia tidak ada urusan denganmu. Kalau ada yang harus kau hadapi, itu aku. Jangan libatkan dia. Clarissa menyeringai. Terserah aku dong mau melakukan apa. Tapi satu hal pasti, aku akan pastikan hidupmu karirmu akan hancur, wahai asisten terhormat. Aku tidak takut dengan ancamanmu, tegas Rafa. Cengkeramannya makin kuat. Clarissa tertawa kecil, meski wajahnya menegang karena ketakutan. Sayang sekali, pria seperti kamu. Seleranya cuma wanita murahan. Kata-kata itu membuat Rafa tak bisa menahan emosi lagi. La mencengkeram pipi Clarissa dengan kuat. Berani sekali kau bicara seperti itu. Apa kau tidak sayang nyawamu, Clarissa? Atau kau ingin bernasib seperti kekasihmu, Davin? Atau bahkan lebih buruk dari itu? Gertak Rafa dengan mata membara. Clarissa meringis. Pipinya terasa sakit luar biasa. La mermukul-mukul tangan Rafa, berusaha lepas, air matanya mulai keluar karena menahan nyeri. Kau menyebut wanitaku murahan, padahal dirimu sendiri lebih rendah dari itu. Lanjut Rafa tajam. Apa kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya? Clarissa semakin pucat. La tak menyangka Rafa mengetahui aibnya. Jika aku mau, reputasimu bisa hancur dalam hitungan detik. Tapi aku masih beri kau kesempatan. Rafa menatap Clarissa tajam. Ini peringatan terakhir. Sekali lagi kau mengusik hidupku, atau Leon, aku pastikan kau akan menyesal seumur hidup. Ingat itu baik-baik. Setelah berkata demikian, Rafa melepaskan cengkeramannya dengan kasar dan langsung melangkah keluar ruangan. Clarissa terduduk lernas. Napasnya tersengal, dadanya naik turun menahan sakit dan marah. Pipinya terasa sakit luar biasa. La menggertakkan gigi. Sial. Dia benar-benar berani. Clarissa menekan tombol intercom. Masuk sekarang. Beberapa detik kemudian, sekretarisnya masuk dengan wajah takut-takut. Kenapa pria itu bisa masuk ke sini? Bentak Clarissa. Maaf, Nona. Tuan Rafa tadi bilang sudah membuat janji dengan Anda, jawab sang sekretaris dengan suara pelan dan kepala tertunduk. Clarissa mengepal tangannya. Cepat hubungi tim keamanan. Minta rekaman CCTV saat pria itu masuk ke ruanganku. 10. Namun sekretarisnya menjawab dengan ragu. Nona, bukankah Anda sendiri yang memerintahkan agar CCTV di ruangan ini dimatikan sejak beberapa bulan lalu? Clarissa terdiam. La baru teringat, bahwa selama ini ia memang meminta kamera di ruangannya dimatikan, agar kegiatan panasnya dengan Davin tidak terekam. Sial! Teriak Clarissa frustrasi. Kenapa menjatuhkan mereka begitu sulit? Sementara itu, Rafa telah meninggalkan gedung perusahaan ayah Clarissa. La masuk ke mobilnya dengan dada masih naik turun menahan amarah. La memutuskan untuk tidak langsung ke kantor. Yang ingin ia lakukan sekarang hanyalah pulang. Setibanya di apartemen, Rafa membuka pintu. Dan terkejut. Bukan Tia yang pertama kali ia temukan di sana. 11. Langkah kaki Rafa terhenti di ambang pintu apartemennya. Matanya membelalak,
Dadanya tercekat begitu melihat siapa yang tengah duduk santai di sofa ruang tamu apartemennya. Pasangan itu menatap Rafa dengan sorot mata penuh selidik. Tatapan Leon tajam seperti belati, sementara Naila tersenyum manis seolah menyimpan sesuatu. "Habislah aku," gumam Rafa dalam hati. Wajahnya langsung pucat. Tugasnya pagi ini adalah menjemput Leon dan Naila di villa. Tapi karena terlalu fokus ingin memberi peringatan pada Clarissa, Rafa melupakan tugas itu begitu saja. "Hai, Rafa. Apa kabar?" Sapa Naila ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Leon masih diam, menatap sahabat sekaligus bawahannya itu dengan ekspresi penuh penghakiman. Rafa bisa merasakan tekanan luar biasa dari tatapan itu, membuatnya menelan ludah dengan susah payah. Rafa bahkan kesulitan membalas sapaan Naila. Untuk tersenyum pun rasanya Rafa tidak mampu. Matanya hanya terpaku pada wajah Leon yang terlihat seperti singa lapar. Suasana makin tegang hingga Tia datang dari dapur, membawa nampan berisi 2 gelas air dan sepiring camilan. "Lo sudah pulang, iya?" tanya Tia, yang tidak tahu jika Rafa sedang was-was akan menerima amukan Leon karena kelalaiannya. Rafa melirik cepat pada Tia, mencoba membaca ekspresinya. Sudah berapa lama mereka di sini? Apa saja yang mereka tanyakan pada Tia? Pertanyaan itu terus berkecamuk di pikirannya. Tia meletakkan nampan di meja tamu dan mempersilakan mereka mencicipi. "Terima kasih ya, Tia," ucap Naila ramah sambil tersenyum. "Sama-sama, Nona," jawab Tia sopan. Merasa tak bisa terus diam, Rafa akhirnya memberanikan diri membuka mulut. "Maafkan aku, Leon, Naila. Aku lalai. Aku seharusnya menjemput kalian pagi ini." Leon menyilangkan tangan di dada. Suaranya dingin saat menjawab, "Apalagi alasanmu kali ini?" Rafa memandangi wajah sahabatnya, mencoba mencari celah untuk menjelaskan. Tapi sebelum ia bisa bicara lebih jauh. "Kantor," potong Leon tajam. Rafa menggeleng pelan. "Tidak, Leon," jawabnya dengan nada penuh rasa bersalah. Tia diam-diam memperhatikan perubahan ekspresi Rafa. Ini pertama kalinya ia melihat pria itu benar-benar gugup. Biasanya Rafa selalu tenang, percaya diri, bahkan berani. Tapi di depan Leon, ia seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue di dapur. 12. Mencoba mengalihkan suasana, Naila mengambil satu kue dari piring. "Ini kue kamu yang buat, Tia?" tanyanya sambil mencicipi. "Lia, Nona. Saya yang buat. Enak. Bahkan sangat enak. Pasti kamu pintar memasak," puji Naila tulus. "Tidak juga, Nona. Masih belajar," jawab Tia merendah. "Kamu yang masak setiap hari di sini." "Lia, Nona. Saya yang masak. Kadang Tuan Rafa juga membantu," jawab Tia polos. Naila tersenyum simpul. Dalam hati ia geli membayangkan Rafa yang terlihat dingin itu ternyata bisa juga turun ke dapur. "Oh, jadi kalian sering masak bersama, iya?" tanya Naila menggoda, sambil melirik ke arah Rafa yang terlihat semakin tak nyaman. "Sudah Naila. Cukup. Jangan banyak tanya lagi. Wajah suamimu itu sudah seperti siap menerkamku," gumam Rafa dalam hati sambil pura-pura menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Tidak juga, Nona. Kalau Tuan Rafa sedang tidak sibuk saja," jawab Tia sambil tersenyum. Naila mengangguk-angguk kecil lalu menatap Tia. Tia. Aku penasaran dengan masakan kamu yang lain. Kamu bisa masakkan sesuatu buatku sekarang?" ajaknya sambil berdiri dari kursi. Rafa dalam hati ingin mencegah. "Jangan pergi, Nay. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan suamimu. Bisa-bisa aku jadi target interogasi." Tia melirik Rafa, seolah meminta izin. Rafa mengangguk pelan, penuh pasrah. Seolah berkata, "Silakan saja, mungkin ini nasibku hari ini. Ayo, Nona.
Mau masakan apa? Tanya Tia ramah. Naila dan Tia pun berjalan ke arah dapur, meninggalkan Leon dan Rafa berdua di ruang tamu. Sunyi, tegang, dan Rafa merasa seperti duduk di kursi persidangan. Begitu melihat istrinya dan juga Tia sudah beranjak ke dapur, Leon pun segera berdiri dan menghampiri Rafa yang masih tampak kikuk di ruang tamu. Dengan tangan dimasukkan ke saku celana dan tatapan yang tajam, Leon berkata tegas, "Sekarang, bisa kau jelaskan semua ini?" Rafa menelan ludah. "Leon, aku bisa jelaskan. Berapa kali kau lalai menjalankan tugas dariku, Rafa? Baru saja aku tinggalkan sebentar, dan lihat apa yang terjadi." Rafa menggaruk tengkuknya dengan canggung. "Aku minta maaf. Tapi aku punya alasan. Aku tidak bermaksud." 13. Alasan. Potong Leon cepat, nadanya meninggi. "Apa kau mau dipecat? Hah? Baru beberapa hari aku dan Naila pergi bulan madu, dan kau sudah kacau seperti ini." Rafa menunduk, seperti seorang anak yang baru saja dimarahi ayahnya. "Maaf, Leon. Aku tahu aku salah." Leon sempat menahan senyum melihat ekspresi polos sahabatnya, tapi ia tetap bersikap tegas. "Maaf, kau tahu segala kesalahanmu. Pertama, kau tinggalkan klien penting tanpa pengawasan. Kedua, tinggal bersama seorang wanita tanpa ikatan resmi. Ketiga, kau berciuman di tempat terbuka, dan yang terakhir, kau lupa menjemput kami pagi ini." Leon menyebut satu persatu dengan nada serius. Mendengar poin ketiga, Rafa tersentak. Wajahnya seketika berubah. Ciuman di tempat terbuka." Gumamnya lirih. "Jangan-jangan dia memata-matai aku. Seperti dia tidak pernah saja. Apa kau barusan bilang sesuatu?" Tanya Leon, mengangkat alis. "Eh, tidak, tidak ada." Rafa buru-buru menepis. Leon mendengus. "Tunggu apa lagi? Nikahi dia secepatnya." Rafa spontan mengangkat kepala. "Menikahinya?" Ulangnya dengan suara agak tinggi. "Kenapa?" Kaget. Leon menatap tajam. "Apa kau tidak berniat menikahinya? Atau jangan-jangan kau tunggu sampai dia hamil dulu baru kau mau bertanggung jawab?" Rafa terdiam, berusaha memahami maksud Leon. La mengangkat tangannya. "Bukan begitu, Leon. Aku memang berniat membicarakan hal ini pada kalian berdua begitu kalian pulang dari bulan madu. Tapi, ternyata sebelum aku sempat bicara, kau sudah memberi restu duluan." Leon melipat tangan. "Kau jangan GR dulu, Raf. Aku menyuruhmu menikahinya karena sudah saatnya kau memberi kejelasan. Kalian sudah tinggal bersama. Sekarang mungkin kau bisa menahan diri, tapi nanti. Siapa yang tuh?" Leon berjalan mendekat, menepuk bahu sahabatnya. "Entah sejauh mana hubungan kalian sekarang, aku tidak mau tahu. Tapi satu yang jelas, beri dia status yang jelas. Jangan sampai kau menggantungnya apalagi hanya bermain-main dengan perasaannya. Dan satu hal lagi, lanjut Leon dengan nada lebih serius. Aku tahu kau sedang jatuh cinta. Aku bisa lihat itu. Tapi jangan sampai karena perasaan itu kau jadi lupa tanggung jawabmu. Kau tahu betul, aku tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun dalam pekerjaan." Rafa menatap Leon sungguh-sungguh. "Aku paham, Leon. Aku janji, ini terakhir kalinya aku lalai. Mulai sekarang aku akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Leon menatapnya dalam dan diam sejenak, lalu mengangguk. "Aku pegang janji itu. Jangan buat aku harus mencari penggantimu." Rafa mengangguk mantap. "Terima kasih, Leon. Aku tidak akan sia-siakan kepercayaanmu." 14. Sementara itu, Naila yang kini berada di dapur bersama Tia, mencoba mencari tahu hubungan antara Tia dan Rafa. "Sudah lama ya kamu kenal dengan Rafa?" Tanya Naila pelan, memulai pembicaraan sambil tersenyum ramah.
Tia yang sedang sibuk menyiapkan makanan yang diminta Naila, terhenti sejenak. Tangannya mendadak kaku, dan ia terlihat ragu untuk menjawab. Sebenarnya Tia ingin menjawab, tapi ada rasa takut salah bicara. Lah khawatir kata-katanya nanti justru menimbulkan kesalahpahaman. Tidak perlu khawatir, ucap Naila lembut, menyadari keraguan Tia. Anggap saja kita lagi saling curhat. Duduklah, ayo kita makan bersama. Kamu tidak perlu tegang begitu. Tia akhirnya menurut. Lah duduk di sebelah Naila, mencoba menenangkan perasaannya. Setelah menarik napas pelan, ia mulai bercerita. Kalau awal ketemu sih sudah cukup lama, Nona. Jawab Tia dengan suara pelan. Tapi waktu itu kami belum saling kenal. Oh ya. Kalian ketemu di mana? Tanya Naila antusias, kini memutar duduknya agar bisa lebih dekat dan fokus mendengarkan. Di taman, waktu itu Tuan Leon memborong semua jajanan di sana, jelas Tia sambil tersenyum kecil. Naila mengernyit, berusaha mengingat. Itu sudah lumayan lama ya. Tapi seingatku, aku tidak melihat ada kamu di sana. Saya memang ada di sana, Nona. Waktu itu saya jualan roti. Mungkin Nona tidak sadar. Saat semua pedagang dagangannya habis diborong Tuan Leon, saya sedih karena tidak ada yang membeli roti saya. Tapi saat itu, Tuan Rafa datang menghampiri saya, dan dia juga ikut memborong semua roti saya, cerita Tia, matanya tampak berbinar. Wah, jadi Rafa benar-benar muncul di waktu yang tepat, iya. Ucap Naila takjub. Tia mengangguk. Lia. Setelah itu, saya beberapa kali bertemu dia di jalan. Setiap ketemu, dia kembali memborong dagangan saya, bahkan sering kasih uang lebih. Saya benar-benar bersyukur bisa bertemu dia. Naila memperhatikan ekspresi Tia yang kini tampak berseri-seri. Lah tak bisa menahan senyum melihat semangat Tia saat membicarakan Rafa. Dia baik padamu ya? Apa setiap kali bertemu cuma sekadar beli roti atau kalian jalan dulu gitu? Tanya Naila penasaran. Rasa ingin tahunya makin besar karena selama ini yang ia tahu Rafa bukan pria yang mudah dekat dengan perempuan. Tia tersenyum malu. Tidak pernah Nona. Cuma Tuan Rafa pernah mengajak saya makan malam. Oh begitu. Naila tersenyum penuh makna. Sepertinya kamu juga tertarik padanya ya. Godanya lembut. 15. Wajah Tia langsung memerah. Lah tertunduk, tak sanggup menatap Naila. Naila tertawa kecil melihatnya. Lah jadi teringat dirinya dulu, yang juga malu-malu saat mulai dekat dengan Leon. Ah, ternyata semenyenangkan ini rasanya jatuh cinta, batinnya. Udah deh, gak usah malu-malu. Siapa tahu kamu memang berjodoh dengan Rafa. Dan kalian menikah, berarti kita bakal sering ketemu, kan? Bisa jadi tenan juga, ucap Naila tulus. Oh ya, satu lagi, lanjut Naila. Kamu nggak usah panggil aku, Nona. Panggil aja namaku, Naila, iya. Tia menggeleng cepat. Saya nggak berani, Nona. Rasanya nggak sopan. Gini aja, Naila memberi solusi. Kalau kita lagi berdua seperti sekarang, atau dalam suasana santai, kamu panggil namaku aja. Tapi kalau ada orang lain, baru deh kamu panggil Nona. Gimana? Tia berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Nona. Naila, katanya sambil tersenyum malu-malu. Nah, gitu dong. Lebih nyaman kan? Ujar Naila sambil tertawa kecil. Beberapa detik hening berlalu sebelum Naila kembali angkat bicara, kali ini dengan nada lembut dan sopan. Tia, aku boleh tanya satu hal lagi. Tanya apa? Akan aku jawab sebisaku, Nay. Ucap Tia akhirnya, suaranya terdengar pelan tapi mantap. Aku cuma penasaran saja, ujar Naila pelan, selama ini Rafa tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Tapi, baru sebentar kenal denganmu, dia langsung mengajakmu tinggal bersama.
Itu bukan hal biasa, kan? Tia terdiam. Raut wajahnya berubah, jelas tergambar keraguan dan kecemasan. Melihat itu, Naila buru-buru berkata, "Kalau kamu tidak mau cerita, tidak apa-apa kok. Aku tidak akan memaksa." "Bukan begitu, Nay." Tia menatap istri dari atasan calon suaminya sekaligus teman barunya itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma takut kalau aku cerita, kamu malah akan berpikir buruk tentang aku." Naila menggeleng sambil tersenyum lembut. "Kamu percaya sama aku, Tia? Aku bukan tipe orang yang mudah menghakimi. Tapi tetap, kalau kamu keberatan, aku tidak akan memaksa." Tia menarik napas panjang, lalu mulai membuka cerita kelam yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Awal aku tinggal bersama Tuan Rafa karena dia menyelamatkanku dari mucikari yang akan menjualku ke pria hidung belang, Nay." Mata Naila membelalak. "Dijual? Astaga! Bagaimana bisa? Elbu tiriku. Dia punya banyak hutang," suara Tia gemetar. "Karena tak bisa membayar, dia menjadikan aku sebagai alat penebus utangnya." Naila menutup mulut Ria dengan tangan, tak percaya. "Jadi, butirimu sendiri yang tega melakukan itu padamu?" Tia mengangguk pelan sambil menunduk, matanya mulai mengembun. Luka lama itu kembali terasa. 16. "Iya, Nay. Malam itu, saat semuanya hampir terjadi, Tuan Rafa datang menyelamatkanku. Dia bahkan meninggalkan pekerjaan pentingnya hanya demi aku. Kalau saja dia datang terlambat." Tia tak sanggup melanjutkan. Tangisnya tertahan. Naila memegang tangan Tia, menggenggamnya erat. "Kamu nggak perlu lanjutkan, Tia. Aku paham. Dan aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Aku juga minta maaf, Nay. Karena Tuan Rafa sampai meninggalkan urusan pentingnya demi aku. Aku merasa bersalah." "Jangan merasa begitu," ucap Naila lembut. "Kamu berhak diselamatkan. Dan suamiku itu, meskipun terlihat galak sebenarnya sangat peduli dan penuh pengertian. Nanti, akan aku ceritakan semuanya padanya. Dia pasti akan memahaminya." Tia mengangguk pelan, lalu menatap Naila penuh syukur. "Terima kasih banyak, Nay. Kamu bukan cuma cantik, tapi kamu juga sangat baik." Naila tersenyum sambil menepuk pelan tangan Tia. "Jangan bilang begitu, nanti aku bisa besar kepala." Tia tertawa kecil. "Ah, masa sih? Mana ada kepala bisa besar?" Candaan itu membuat mereka tertawa bersama, mencairkan suasana haru yang sebelumnya menyelimuti. Setelah tawa mereka mereda, Naila kembali menatap Tia serius tapi lembut. "Jadi, bagaimana dengan perasaanmu? Apa kamu menyukainya?" Tia terdiam. La menunduk dalam, wajahnya memerah. "Dari gerak-gerikmu, aku bisa merasakannya kok. Kamu juga punya perasaan dengan Rafa," tebak Naila sambil tersenyum nakal. Tia hanya mengangguk pelan, tak sanggup berkata-kata. Wajahnya merah padam. "Wah, sepertinya tak lama lagi, keluarga Mahesa bakal mengadakan pesta pernikahan lagi, nih." Canda Naila sambil berseru riang. Tia tersipu. Kata pernikahan itu begitu asing dan besar baginya. Tapi entah mengapa, kini terdengar begitu mungkin. "Pernikahan," pikir Tia dalam hati. Benarkah sebentar lagi ia akan menjadi istri dari pria yang telah menyelamatkan hidupnya? Semuanya terasa seperti mimpi yang indah. 17. Naila tersenyum melihat Tia yang tersipu malu. Lalu menepuk pelan bahu gadis itu, mencoba mencairkan suasana. "Rafa itu pria yang baik, Tia," ucap Naila dengan nada meyakinkan. "Selain bertanggung jawab, dia juga setia. Kau akan menjadi wanita yang sangat beruntung jika kelak menikah dengannya." Tia mengangguk pelan. Ucapan Naila membuat hatinya hangat, namun juga memunculkan kembali rasa penasaran yang sejak kemarin mengganggunya.
Bukan karena ia tak percaya pada Rafa, tapi ia masih belum bisa melupakan kejadian siang itu, ketika seorang wanita muncul di apartemen dan menyebut hal mengejutkan tentang pria yang kini begitu baik padanya. Dengan ragu, Tia membuka suara. "Nona." Naila, panggilnya pelan. "Apa kamu kenal seseorang bernama Clarissa?" Mendengar nama itu, ekspresi Naila langsung berubah. La segera mendekat dan menatap Tia serius. "Clarissa," ulang Naila penuh selidik. "Kamu kenal dia?" Tia menggeleng. "Bukan kenal. Tapi lebih tepatnya pernah bertemu. Pertama kali waktu kami sedang berbelanja, dia tiba-tiba menghampiriku. Saat itu aku tidak merasa ada yang aneh dengannya." Naila makin fokus menyimak. Lia yakin jika Clarissa sengaja menemui Tia untuk memprovokasi gadis ini. Tapi kemarin siang, dia datang ke apartemen ini. Aku yakin dia mencari informasi tentangku, karena dia juga tahu tentang kejadian malam itu. Dasar wanita gila. Dia sampai datang ke sini. Mau ngapain? Tanya Naila, kini mulai tampak waspada. Tia menarik napas panjang. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa tujuannya datang ke sini. Tapi dia bilang kalau Tuan Rafa bukan pria baik-baik. Bahkan dia mengaku sebagai mantan kekasihnya dan mengatakan kalau mereka pernah tidur bersama. Wajah Naila seketika berubah geram. Matanya membulat tak percaya. "Astaga, gila. Kamu percaya dengan apa yang telah dia ucapkan?" Serunya setengah berbisik. Tia buru-buru menggeleng. "Tentu saja tidak. Tep. Aku tetap menanyakannya pada Tuan Rafa, hanya untuk memastikan." Naila menghela napas berat, lalu menggenggam tangan Tia. "Tia, kamu harus tahu. Clarissa itu bukan mantan Rafa, tapi mantan suamiku, Leon. Saat Leon lumpuh dulu, dia meninggalkan suamiku tanpa peduli keadaannya. Wanita itu bisa dipastikan bukan wanita baik-baik." Tia menatap Naila terkejut. "Suamimu? Lia?" "Mantan suamiku? Aku ingat suamiku pernah mengatakan jika Clarissa pernah beberapa kali ingin menemuinya dan Rafa lah yang selalu jadi pelindungnya, dan mengusirnya dari perusahaan. Aku yakin, sekarang dia mendekatimu hanya karena ingin membalas sakit hatinya pada Rafa." 18. Tia mematung. Hatinya mencelos membayangkan bagaimana jika ia benar-benar percaya ucapan Clarissa. "Terima kasih, Naila. Sudah mengingatkanku." Naila tersenyum lembut. "Aku hanya ingin kamu waspada, Tia. Clarissa bukan wanita biasa. Dia manipulatif, licik. Aku yakin dia mendekatimu bukan karena kamu, tapi karena Rafa. Mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati, jika dia datang lagi atau ada hal yang mencurigakan cepat kami beri tahu Rafa." Lanjut Naila mengingatkan Tia. Tia mengangguk. "Aku akan berhati-hati, dan kau akan mengingat pesanmu. Kalau ada hal yang mengganggu pikiranmu, jangan sungkan cerita padaku ya. Kita mungkin baru kenal, tapi aku senang kalau bisa membantumu," ujar Naila tulus. Tia menunduk haru. "Terima kasih, Nay. Meski baru sebentar, aku merasa kamu sangat baik padaku. Setelah semua yang aku alami, rasanya seperti mimpi bisa bertemu orang-orang sebaik kalian." Naila menepuk pelan punggung tangan Tia. "Kamu pantas bahagia, Tia. Jangan biarkan masa lalu atau orang jahat seperti Clarissa merusaknya." Tia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan itu adalah awal dari harapan baru yang mulai tumbuh dalam hatinya. Sedang asyik mengobrol, terdengar suara deheman dari arah belakang. Spontan, Naila dan Tia langsung memalingkan wajah mereka. Naila tersenyum melihat siapa yang datang, sementara Tia terlihat sungkan dan buru-buru berdiri sambil menunduk. "Asyik sekali ngobrolnya, apa yang sedang kalian bicarakan?" tanya Leon sambil berjalan mendekati Naila. "Liani, ternyata Tia orangnya enak diajak bicara. Kami jadi cepat akrab,
jawab Naila sambil ikut berdiri dan menghampiri suaminya. Tadi Rafa mencari Tia, ucap Leon sambil menatap Tia. Pergilah, dia menunggumu di ruang tamu, lanjut Leon dengan nada tenang. Tia segera beranjak, tak lupa memberi hormat pada Leon sebelum berlalu meninggalkan mereka. Apa benar Rafa mencarinya? Tanya Naila dengan nada curiga. Leon hanya mengangkat bahu, lalu menarik pinggang istrinya mendekat. Kamu ngobrol dengannya sampai lupa sama suamimu sendiri, ya? Naila tersenyum, lalu mencubit lembut hidung suaminya. Kamu ini. Tadi kamu juga ngobrol dengan Rafa, makanya aku ajak Tia ke dapur biar bisa ngobrol dan sekalian dekat dengannya. Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya serius sekali, tanya Leon sambil mengecup sekilas pipi Naila. Cuma tanya-tanya soal hubungan mereka. Dan sepertinya mereka memang harus segera menikah, jawab Naila dengan serius. 19. Aku juga sudah bilang ke Rafa soal itu. Dia memang sudah ada rencana ke arah sana, ucap Leon serius. Baguslah, kata Naila senang. Oh ya, tadi Tia sempat cerita soal Clarissa. Katanya dia menemui Tia dan mengucapkan hal-hal yang tidak benar tentang Rafa. Apa yang dia katakan? Tanya Leon dengan alis sedikit mengernyit. Dia bilang kalau dia adalah mantan Rafa dan mereka pernah tidur bersama. Padahal dia kan mantanmu, bukan mantan Rafa, ucap Naila sambil menatap Leon tajam. Kalian. Ucapan Naila menggantung, ragu untuk melanjutkan. Kalian apa? Tanya Leon, kini mulai penasaran. Kalian gak pernah tidur bersama, kan? Tanya Naila hati-hati. Leon langsung menyentil dahi Naila. Kamu ini tidak percaya sama suamimu sendiri. Dengar ya, kamu satu-satunya wanita yang sudah mengambil kesucianku. Ucapnya dengan gaya bercanda sambil berkacak pinggang. Aduh, sakit tahu. Gerutu Naila sambil mengelus dahinya. Aku kan cuma bertanya, sayang. Tapi, apa enggak kebalik? Bukannya kamu yang ambil kesucianku. Makanya jangan nanya yang aneh-aneh, iya kita sama-sama mengambil dan sama-sama mendapatkannya. Balas Leon sambil mengecup dahi Naila yang tadi disentinya. Leon kemudian menarik tubuh Naila ke dalam pelukannya. Suasana mulai menghangat, tetapi ucapannya selanjutnya membuat suasana berubah sedikit serius. Sepertinya dia belum berhenti mengganggu hidup kita. Kamu harus hati-hati, sayang, bisik Leon penuh kewaspadaan. Iya, sayang. Aku akan hati-hati. Tapi kamu juga, iya. Jangan sampai kalian berdua saja dalam satu ruangan. Aku takut dia punya niat jahat, balas Naila sambil mempererat pelukannya. Sementara itu, Rafa yang hendak menuju dapur, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat melihat kemesraan pasangan itu. Dasar si bucin, nggak tahu tempat, rutuk Rafa dalam hati, lalu menutar langkahnya kembali ke ruang tamu sambil menggeleng kecil. 20. Sebelum Rafa menyusul Leon, Tia yang baru keluar dari dapur melihat Rafa sedang duduk di sofa ruang tamu. Melihat kedatangan Tia, Rafa langsung menoleh, menyadari bahwa Tia keluar sendirian dari dapur. Rafa, kata Tuan Leon, kamu memanggilku. Ada apa? Tanya Tia sopan. Rafa memandang Tia dengan heran. Memanggilmu? Tidak, aku tidak menyuruh Leon memanggilmu. Kini Tia yang terlihat bingung. Tadi di dapur, bukankah Tuan Leon bilang Rafa memanggilku? Apa mungkin beliau hanya bercanda? Batinnya. Melihat Tia yang tampak kebingungan, Rafa menepuk sofa di sebelahnya, mengisyaratkan agar Tia duduk di sana. Jadi, kamu tidak memanggilku? Tanya Tia lagi, memastikan. Rafa hanya menggeleng pelan. Apa yang kalian lakukan tadi di dapur? Tanya Rafa, mengalihkan pembicaraan agar Tia tidak fokus lagi pada pertanyaan sebelumnya. Tidak ada hal khusus, kami hanya mengobrol biasa saja. Ternyata Nona Naila itu selain cantik, juga sangat baik,
jawab Tia dengan senyum kecil. Kamu benar. Dia memang sangat baik. Karena kehadirannya, Leon bisa semangat dan sembuh seperti sekarang, balas Rafa sambil tersenyum. Oh ya, tadi Nona Naila juga sempat bercerita tentang Clarissa, ujar Tia pelan. Lupakan saja wanita itu. Yang penting sekarang, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Rafa, mengingatkan Tia seperti halnya Naila tadi. Baik, Rafa, sahut Tia. Tia akan mengingat hal itu, ia tidak mau lagi didekati wanita itu. Apalagi jika wanita itu hanya mencari kelemahan Rafa. Sekarang kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku ke dapur sebentar. Kata Rafa seraya berdiri dan melangkah ke arah dapur, mencari keberadaan Leon. Namun, baru beberapa langkah menuju dapur, Rafa langsung berhenti ketika melihat kemesraan pasangan suami istri itu. Sudah kuduga. Dasar si bucin, nggak tahu tempat, rutuk Rafa dalam hati, lalu berbalik arah kembali ke ruang tamu sambil menggeleng kecil. Ini kan rumahku, kenapa aku malah yang jadi sungkan begini? Mentang-mentang sudah menikah, seenaknya bermesraan di mana saja. Rutuk Rafa pelan. 21. Tia melihat Rafa datang kembali dengan ekspresi sedikit kesal dan bertanya, kamu bicara apa tadi? Cepat sekali ke dapurnya. Apa Tuan Leon dan Nona Naila sedang makan? Bukan, mereka sedang. Anu. Kamu mau tahu apa yang mereka lakukan? Tanya Rafa sambil menyeringai penuh arti. Apa? Tanya Tia polos. Rafa mendekat dan duduk sangat dekat di samping Tia, lalu mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Tia. Namun sebelum wajah mereka bersentuhan. Ehem. Suara berat terdengar dari belakang, membuat mereka berdua tersentak dan langsung menoleh. Leon berdiri sambil menatap mereka tajam. Kalian ini. Kami saja masih di sini, kalian sudah berani bertindak sejauh itu. Apalagi kalau tinggal berdua saja. Rafa ingin membela diri, tapi ia tahu dirinya sudah banyak melakukan kesalahan, jadi ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan, maaf. Sementara Naila yang berdiri di samping Leon menahan tawa. La berusaha tidak terlalu menunjukkan reaksinya, takut Tia merasa tersinggung. Tia sendiri menundukkan wajahnya tidak berani melihat pasangan suami istri itu. Tapi ia juga tersenyum kecil melihat interaksi antara Leon dan Rafa. Dalam hati, ia merasa hangat. Meski baru sebentar mengenal mereka, Tia bisa melihat kedekatan keduanya yang unik. Kadang seperti rekan kerja, kadang seperti kakak adik, bahkan sesekali seperti ayah dan anak. Mereka saling menjaga dan saling mengingatkan. Sudahlah, takutnya Rafa hilaf. Bagaimana kalau Tia tinggal di kediaman Mahesa saja? Tiba-tiba Naila memberi ide. Kamu benar, sayang. Sebaiknya begitu saja. Biar kamu juga ada temannya, ucap Leon menyetujui usul istrinya. Rafa langsung menatap Leon dan Naila bergantian. Tapi, sepertinya tidak perlu. Tia pasti akan merasa tidak nyaman tinggal di sana. Pasti sungkan. Benar, kan, Tia? Tia hanya diam, bingung harus menjawab apa. Alah, itu cuma alasan kamu saja, timpal Leon tajam. Ya sudah, tapi kamu janji. Sebelum kalian menikah, jangan macam-macam, ucap Naila mengingatkan dengan serius. Leon melirik istrinya, heran. Tadi kamu sendiri yang kasih ide agar mereka tinggal terpisah dulu, sekarang kamu juga yang melarangnya. Naila tersenyum lembut. Tidak apa-apa, sayang. Mereka sudah dewasa, pasti tahu batasannya. Lagi pula, kalau mereka tinggal terpisah, bisa-bisa Rafa nggak fokus kerja. Karena dia terus-terusan memikirkan Tia. Dan nantinya kamu juga yang repot. 22. Leon mengangguk pelan, mengakui bahwa ucapan Naila memang ada benarnya. Terima kasih, Nay. Kamu memang pengertian, ucap Rafa sambil tersenyum lebar. Awas ya kalau kamu bikin masalah lagi.
Ancam Leon setengah bercanda. Lia, iya. Aku janji, sahut Rafa. Sayang, pulang yuk. Aku lelah, ucap Naila manja pada suaminya. Lia sayang, kita pulang sekarang. Rafa, kamu dengar apa yang istriku ucapkan? Ayo antar kami pulang, pinta Leon. Tia, kamu ikut juga, iya. Aku mau kenalkan kamu dengan mertuaku. Dia sangat baik. Dan, sebentar lagi akan jadi mertuamu juga, kata Naila sambil menggoda. Tia tersenyum canggung dan menatap Rafa, ragu. Ayo, tidak usah sungkan, bujuk Naila ramah. Akhirnya mereka pun keluar bersama dari apartemen, menuju kediaman keluarga Mahesa. Nyonya Tuan dan Nona Muda, mereka sudah sampai, ucap Paman Juan kepada Gabi setelah mendapat kabar dari satpam yang berjaga di gerbang kediaman keluarga Mahesa. Gabi, Yareng memang sudah menanti kepulangan putra dan menantu kesayangannya, segera beranjak dari duduknya. Lah tidak sendirian, Paman dan Bibi Naila masih berada di rumah besar itu. Gabi merenang melarang mereka pulang sebelum Leon dan Naila kembali dari bulan madu. Ayo, kita sambut mereka, ucap Gabi penuh antusias. Mereka pun keluar dan berdiri di depan pintu utama. Gabi, Paman dan Bibi Naila, tak ketinggalan Bibi Eli dan Paman Juan, semuanya tak sabar melihat Leon yang kini telah sembuh dari kelumpuhannya. Mobil yang ditumpangi Leon dan Naila berhenti di halaman rumah. Leon tersenyum melihat mamanya. Begitu ia turun dan Naila ikut menyusul, Leon segera menghampiri Gabi. Mama, ucap Leon sambil memeluk erat perempuan yang begitu ia sayangi. Kamu sudah sembuh, sayang, ucap Gabi sambil menahan air mata haru. La membalas pelukan putranya dengan erat. Lia, Ma, aku sudah sembuh. Ini semua juga berkat Mama. Berkat doa dan usaha Mama, ucap Leon sambil mencium kening mamanya. Apapun akan Mama lakukan untukmu, sayang. Jawab Gabi tulus. La lalu menoleh pada Naila. Naila, sini, sayang, panggil Gabi, kemudian memeluk menantunya dengan penuh kasih. Terima kasih, sayang. Kamu sudah berhasil membuat Leon sembuh. Gabi benar-benar bersyukur karena Naila, 23, telah membawa semangat hidup kembali untuk putranya. Tidak perlu berterima kasih, Ma. Itu sudah menjadi tugasku, tanggung jawabku sebagai istrinya, jawab Naila sambil tersenyum, diiringi air mata yang menetes perlahan. Setelah itu, Naila menghampiri Paman dan bibinya. Panan, Bibi, bagaimana kabar kalian? Aku sangat merindukan kalian, ucap Naila, kemudian memeluk bibinya. Kami baik-baik saja, sayang. Bibi dan Paman sangat bahagia melihatmu, Nak, ucap Bibi Dila, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Semua yang hadir di situ ikut merasakan keharuan dan kebahagiaan atas kesembuhan Leon. Kenapa jadi sedih-sedih begini, sih? Celetuk Leon, mencoba mencairkan suasana. Ma, coba Mama lihat. Siapa yang Rafa bawa? Lanjut Ria sambil mengangguk ke arah Rafa. Gabi yang baru menyadari kehadiran Rafa, menoleh. Di sebelah Rafa berdiri seorang wanita cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya.